Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Pertama kali langsung didobrak sama kesaksiannya Bu Ani. Pertama didobrak oleh kostumnya yang luar biasa. Ya, hitam, rompi batik, terbang tinggi. Bagai Superman Indonesia gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu, di mana kita hidup dalam kasih Tuhan. Tadi saya di youth, ya, diberkati juga dengan kesaksian-kesaksian di youth anak-anak muda, di mana youth membara. Youth barusan Bapak Ibu minggu kemarin ada acara gathering outbound. Banyak sesuatu yang didapat di sana anak-anak muda. Kesehatan, kekompakan, semangat, dan yang tidak penting lagi Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian kesembuhan juga dari saudari kita Erna dari Kalimantan. Saudari kita Erna, adiknya ya Pak Heru ya, adiknya itu pingsan selama 3 jam, dapat kabar adiknya pingsan. Kemudian Erna bingung. Bilang sama mamahnya, Bu Louis, minta didoain. Ya, Mamah PA maksudnya. Kemudian Bu Louis share di grup Aero Generation. Kita semua di situ mendoakan adiknya Erna itu. Mujizat terjadi. Barusan kita berdoa semua, adiknya itu mengalami kesembuhan, sadar kembali, ya, siuman dan enggak pingsan lagi. Cara kerja Tuhan enggak terbatas oleh jarak, ya. Dari manapun Tuhan bisa jamah kita untuk kita bisa sembuh. Amin. Bu Ani juga sama, Vincent. Di sini ya Sen ya. Tadi Om Edi dengar luar biasa. Tuhan kita ngajakannya luar biasa. Amin. Dibelai, ya, makanya malam ini ada yang kurang dibelai. Karena belayan itu sangat menyembuhkan, ya. Makanya yang mulai malam ini yuk belai-belaian gitu ya. Istri saya manja kalau mau tidur, yang belai dong, tak belai, ya toh. Tidak dibelai wajahnya serem Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau lihat istri saya kalau diem nggak senyum, kayak orang meh ngamuk gitu loh Bu. Ya. Saya sendiri sampai takut kadang-kadang lihat, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Tapi belayan itu memang betul loh. Ya, Vincent dibelai, mungkin Pak DJ nggak sembuh-sembuh karena kurang belayan juga. Makanya kalau malam, nganu aja Pak DJ, nerobos aja, wes mah pekso. Nah tinggal itu ya, nggak diajak ya. Itu menggambarkan bagaimana sentuhan itu sangat penting buat kita. Ya, sentuhan, baru dibelai sama pasangan kita aja kita bisa seneng, kita bisa sembuh, kita bisa sukacita. Apalagi kalau kita dibelai sama Tuhan. Ya, Tuhan mesti pengen ngelus-ngelus kita, membelai kita tiap hari. Kadang-kadang kita nyimplak, menghindar gitu ya. Waktu anakku, kesayanganku, ya toh, dia pengen ngelus-ngelus karena dalam belayanya dia tuh nggak cuma menyembuhkan. Dalam belayannya dia tuh bisa menyegarkan atau mengisi kekosongan dari kehidupan kita yang kosong. Kadang-kadang kita nggak sadar ada kekosongan dalam kehidupan kita dari sisi-sisi yang lain. Kadang-kadang kita nggak ngerti, seolah kita nggak ada masalah. Tapi ada sisi satu yang membuat lubang kehidupan dalam kehidupan kita yang nggak ngerti. Nah Allah tahu di titik mana lubang itu dia isi. Oh anakku baru kekeringan ini, baru ada sakit hati. Padahal kita tanya, kowe serik mbek sapa? Ndak, aku ndak serik mbek sapa-sapa. Tapi Tuhan ngerti bahwa hati kita terluka. Anakku engkau sakit, engkau luka hati, dibelai sama dia, kita responi, sembuhlah luka hati kita. Ada respon, ada penerimaan. Ya, makanya perhatian, suami-suami jangan kurang memperhatikan istri kita. Perhatian itu penting. Ya, sesibuk apapun perhatiin istri kita. Dipandang, ditatap dengan tatapan yang
lembut gitu, teduh gitu ya. Seneng kok istri kita kok. Pulang kerja capek kayak apa, ya Pak Bundo tuh langsung mandang Bu Cencen. Ya. Dipandang, wong kita tatapan mata gitu aja kita ngerti. Maksudnya istri itu mudeng. Cuma tatap-tatapan gitu tuh pandang-pandangan mudeng. Ya. Ngerti, istri juga sambut suami dengan luar biasa. Sambutan, sentuhan, hubungan, Tuhan berikan contoh yang luar biasa Bapak Ibu. Kesaksian, kesembuhan, apapun, itu cara Tuhan untuk kerja dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang malam hari ini butuh dibelai-belai? Ya. Ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu malam hari ini. Kehidupan kita itu tak luput dari yang namanya otoritas Tuhan yang menguasai hidup setiap kita. Siapapun kita, apapun kita, sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, semuanya tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita lihat salib, kenapa saya selalu berulang melihat salib terus? Karena di dalam salibnya ada kuasa. Di dalam salibnya ada mujizat. Di dalam salibnya ada segalanya komplit. Mau susah, mau seneng, sudah ada di sana semua Bapak Ibu. Kekristenan didasari oleh karya Yesus. Kekristenan didasari oleh yang namanya karya, baik itu penebusan dari Yesus sejak dari kematiannya. Kita bukan hanya bersekutu dengan Yesus dengan kematiannya, melalui kematiannya, tapi justru kita juga harus menikmati apa itu yang namanya mujizat dari kebangkitan Yesus. Amin. Kebangkitannya itu membawa kita lepas dari segalanya. Ya, kebangkitannya itu membawa kita itu tidak bisa berputar-putar dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita sulit maju, Bapak Ibu. Ya, kita memang boleh merasakan bahwa kita bergantung dan harus merasakan bergantung kepada Yesus sepenuhnya. Tetapi Dia sudah berjanji kepada kita bahwa melalui kebangkitannya ada sesuatu yang hebat yang kita dapatkan dari Dia. Jadi kita rugi kalau kita tidak mengalami yang namanya mujizat kehidupan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Sangat rugi Bapak Ibu, kita dilewati begitu saja dan kita melewatkan segala sesuatunya tanpa kita menyadari bahwa Allah sudah bekerja sepenuhnya buat kita. Kematiannya, kebangkitannya mengubahkan hidup kita. Di mana setiap hari kita mengalami pergumulan, ya. Banyak pergumulan yang sangat menyesakkan dan kadang-kadang kalau ada orang yang cerita, ada sesuatu orang yang berkeluh kesah, saya sendiri nggak tahu jalan keluarnya harus bagaimana. Saya terus berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, si A Tuhan mengalami masalah yang luar biasa, yang seolah ujung-ujungnya nggak tahu mau diapain Tuhan. Saya kehilangan sebuah pemikiran secara manusia ada batasnya. Bagaimana secara manusia nggak mungkin ini bisa berubah, nggak mungkin ini bisa selesai, dan bahkan malah jatuh, makan hancur. Saya cerita sama istri saya berdoa, Tuhan hikmat-Mu turun, bagaimana saya harus menyelesaikan, bukan saya menyelesaikan, tapi Engkau yang menyelesaikan setiap perkara, apapun itu. Berat atau ringan, Tuhan punya cara dan waktu yang tepat, makanya ada waktu Tuhan untuk waktu kita, yang sangat berbeda-beda. Ya. Di mana karya keselamatan salib, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah menebus kita dan Dia bangkit. Itu bukan hanya sekedar cerita atau yang sejarah atau merupakan doktrin teologi atau sebagainya. Tapi di sini mengandung unsur kehidupan kita semua Bapak Ibu. Di saat dimana kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita meresponi yang namanya proses kehidupan bersama Yesus, itu yang tidak mudah. Karena setiap proses persoalan kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang setiap proses kita hadapi merupakan kita menghambat kemajuan kehidupan kita. Menghambat bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Menghambat bagaimana kita bisa berlari sampai ke tujuan melalui proses kehidupan. Tapi bedanya anak-anak yang di dalam Tuhan, yang hidup dalam janjinya, dan anak-anak yang tidak memegang janji Tuhan sangat berbeda. Kita punya pikiran yang luar biasa, di mana setiap persoalan yang boleh sampai ke atau kita
hadapi, itu merupakan kendaraan kita untuk kita bisa melewati yang namanya lembah kekelaman, padang gurun. Ya kan? Ada kendaraan yang disiapkan Tuhan untuk kita menaikinya dan kita sampai ke sana. Dan bahkan sampai di tempat-tempat yang asing pun kita nggak sangka-sangka, kok aku sampai diuji seperti itu, yang seolah-olah kita berpikir aku nggak kuat Tuhan. Di tempat asing, masalah asing. Lah wong kita naik sekolah aja kadang-kadang kita sudah belajar gitu ya. Besok ulangannya beda Bapak Ibu yang keluar. Pernah Bapak Ibu diceritain anak kita pulang sekolah ngomel, tiwas tak ajari yang ini keluarnya lain. Dia ngomel nyalain gurunya Bapak Ibu. Ya. Padahal Bapak Ibu, kalau kita tarik benang merahnya, di tempat asing pun persoalan apapun yang asing bagi kita itu dasarnya sama. Cuman kita akan caranya yang berbeda. Yang kita kadang-kadang kaget. Loh, kok soalnya beda ya? Ya, enggak seperti yang kita siapkan gitu ya. Kalau kita sudah siap enggak ada masalah Bapak Ibu. Tapi kalau kita enggak siap tapi dibuat harus siap, lah itu yang luar biasa. Itu yang membuat kita maju. Kalau kita sudah menyiapkan apa yang kita bisa dan kita mampu, enggak heran. Kita sudah siap segalanya belajar. Seperti kalau kita dapat bocoran, kalau kita ujian dapat bocoran, jawabannya gini, mengerjakan dengan enak. Tapi coba kita belajar sendiri dan soalnya berbeda. Itu yang membuat kita tantangan kehidupan kita ada di situ. Dan Tuhan melihat bahwa kita harus maju dan harus bisa mengatasi itu. Karena kehidupan wajib Bapak Ibu. Dan tidak bisa dihindari ujian kehidupan itu. Bapak Ibu saat ini saya diuji kemarahan. Mungkin Bapak Ibu belum sampai sana. Dan saat saya masih marah terus, saya akan terus digencar tentang kemarahan. Dibuat jengkel, dibuat saya harus menang tentang apa yang artinya menang dari kemarahan. Tapi Bapak Ibu merasa bahwa aku tidak pernah teruji oleh kemarahan. Suatu saat Bapak Ibu akan mengalami hal yang sama di waktu yang berbeda. Dan itu untuk melengkapi setiap kehidupan kita. Makanya kalau Bapak Ibu misalkan baru merasakan menang di hal yang marah, oh berarti saya harus belajar dari dia bagaimana mengatasi kemarahan. Karena suatu ketika saya akan ada di titik itu. Saya diuji kemarahan. Ya, saya pernah mengalami hal yang sama, ngamuk terus. Tapi saya ngomong sama istri saya, yang aku kok semakin hari diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Orang-orang yang membuat saya tuh marah, memancing kemarahan saya terus. Suatu ketika istri saya ngomong, ujianmu belum selesai. Lembaranmu, halaman per halaman belum selesai. Kalau kamu bisa menyelesaikan tentang marah dan finish, kamu akan menang dalam posisi kemarahan. Posisi kemarahan selesai, ada ujian yang lain, persoalan yang lain. Itu apa Bapak Ibu? Melengkapi kehidupan kita semua. Karena Tuhan pengen kita lengkap. Tidak ada yang mengalami hal yang tidak lengkap Bapak Ibu. Kurang kuat kita. Wong kita punya bayi aja divaksin no. Ya toh? Bayi pertama vaksin polio, apa tuh? Yang panas tuh apa namanya? Apa Pak DJ? DPT. Ya DPT 1. Itu karena apa Bapak Ibu? Yang disuntiknya ke kita tuh malah bakteri loh. Bukan apa loh, virus. Karena apa? Dia supaya imun dalam tubuh kita tuh, tentara yang dalam tubuh kita terlatih. Tembak sih jebret DPT 1. Perang toh, menang, badannya panas, enggak apa-apa. Tapi sembuh, besoknya kebal dari DPT 1. Tembak lagi berikutnya, seri berikutnya sampai vaksin apa, hepatitis dan segalanya. Itu adalah kehidupan kita sama seperti itu. Kemarahan kita bisa antisipasi, kita kuasai dan kita menang di situ, tembak lagi. Supaya apa Bapak Ibu? Besok-besok kalau kita mengalami hal-hal yang di luar sana, yang asing itu, kita sudah ada di situ, sudah mengalami. Banyak kehidupan yang kita tidak pelajari, tapi kita sudah alami Bapak Ibu. Banyak teori-teori pelajaran yang mungkin jangan begini, jangan begitu. Kita belum belajar, kita sudah mengalami banyak. Dan itu menjadi asing waktu kita belum mengerti bahwa, oh ternyata ujiannya seperti ini ya. Jadi asing buat kita. Tapi begitu kita lihat, aku sudah mengalaminya dan tidak jadi asing lagi. Kita menjadi kuat, kebal ilmu kita, tubuh kita. Amin. Di sini ada yang masih goyah, masih merasa bahwa masih peok gitu ya. Jotos sana, jotos ini peok gitu ya. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Enggak cuma anak muda. Anak muda problemnya beda sama keluarga. Beda, lebih kompleks lagi keluarga. Tapi kapasitas kita
Bahwa kita punya Tuhan yang tadi dikatakan di lagunya bahwa kita punya Allah yang lebih besar dari segalanya. Kita punya Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan apa yang kita hadapi, Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang mampu untuk mengerti bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan sampai berakhir dengan sesuai dengan rencananya. Ya. Ada kemarin saya di kantor, saya dapat penghargaan sama istri saya. Orangnya orang Kedar semua di sana. Saya dapat berkat yang luar biasa. Saya juga bersaksi ini. Bersaksi bukan untuk apa-apa, untuk kemenangan. Sebuah kemenangan. Kayak saya mengibaratkan sama istri kayak Rosi. Rosi sama yang saat ini Marquez ya. Dulu saya tidak ada ranking di kantor sama sekali. Istri saya selama 2 tahun ini ranking 1 terus di kantor. Secara ranking tuh dia nggak pernah terkalahkan ranking 1. Baru 2 bulan ini saya sampai kaget Bapak Ibu. Saya dikabari sama teman saya, kowe ranking loro. Hah? Ranking 2. Padahal dulunya saya enggak ada nilai, enggak ada terhitung sama sekali. Terus saya kemarin dipanggil dapat penghargaan bahwa saya di bawah posisi istri saya, dari ranking 1 selip-selipan sama istri saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ranking 1 istri saya ranking 2. Yang mau saya ceritakan, bagaimana orang-orang saya diminta untuk membagi berkat kesaksian, bagaimana saya sama istri itu bisa mencapai sesuatu yang bagus, yang luar biasa. Saya sama direkturnya suruh menceritakan. Terus saya, saya kalau manggil Pak Komandan siap. Terus saya di depan banyak orang, saya bagikan. Bagaimana pertama kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya sebut nama Yesus enggak masalah. Saya sudah punya keberanian, lantang, enggak tutup-tutupi lagi. Dulu saya masih mikir, enaknya ngomong terus pokoknya Yesus yang membuat saya bisa begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bilang gitu. Semua terperangah begitu saya menyebut nama dia. Ya, saya bilang saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa seperti ini di luar Yesus. Semua domblong semua. Ya, saya lihat bagaimana orang merespon atau tidak, saya bisa mengerti bahwa dia sangat yakin bahwa ada kuasa di luar saya yang bisa mengerjakan seperti itu. Saya terus ngomong seperti dipimpin Tuhan Bapak Ibu. Tes, tidak ada ragu nih belas, tidak ada keder belas. Dan waktu sudah selesai singkat cerita, selesai semua, saya doa, Bapak Direktur minta saya pimpin doa. Dia perkenalkan sih sama semuanya, ini Bapak Pendeta, pengusaha, jarang sekali ke kantor, ya karena waktunya penuh. Jadi kesempatan ini yang sulit untuk Pak Edi bisa ada di sini. Wah, ya diomongin gitu kayak apa wae, kayak dateng ke sapa gitu ya. Sebetulnya saya enggak pengen ke sana sih. Cuma dia ngomong ini Pak Edi bisa ke sini itu memang jarang sekali ke kantor Bapak Ibu. Karena itu enggak ada waktu juga karena ya memang bagi ini waktu sulit. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh datang ke kantor apa enggak. Gitu ya. Jadi ada kemerdekaan waktu, kemerdekaan apapun. Tuhan bisa bukakan. Terakhir saya tutup dengan apa? Semua indah pada waktunya. Banyak yang belum closing. Siapa yang belum closing? Saya bilang gitu. Siapa yang belum closing di sini? Sudah 3 tahun belum closing satu pun. Bapak-bapak udah rodok tua, gitu ya. 3 tahun Bapak Ibu belum menghasilkan closing satu pun, belum dapat nasabah. Ya toh? Saya bilang semua ada waktunya. Semua mendengar sesuatu dengan yang terhentak gitu ya. Karena apa? Saya bagikan janji Tuhan. Janji Tuhan, semua ada waktunya. Tiba waktunya, waktu dia bukan waktu kita. Semua indah pada waktunya. Kita doain, selesai. Saya nyanyi waktu Tuhan bukan waktu kita. Sampai direktur, enggak apa-apa Pak Pendeta. Pak Pendeta nyanyi. Saya bilang waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia mencoba untuk mengikuti kata-kata saya, meresapi. Saya ngomong, lagu ini merema buat saya, buat kita semua di tempat ini. Ada berkat nama Tuhan dipermuliakan. Di saat kita mengumandangkan nama Yesus, Bapak Ibu, ada sesuatu yang mengubahkan banyak orang. Makanya nama Yesus itu harus sering dikumandangkan terus. Karena hanya namanya yang mengubahkan kita. Bukan siapa-siapa. Yesus yang bisa mengubahkan hidup kita. Yesus yang bisa membuka jalan persoalan kita. Ya, makanya Bapak Ibu bergantunglah kepada karya Yesus di atas kayu salib.
Kalau Bapak Ibu punya masalah, tenang, jangan panik, berdoa, menangis, sebut namanya, sebut nama Yesus, dia janji bisa menyelesaikan dengan caranya. Waktunya kapan? Enggak tahu. Kalau Bapak Ibu tanya, kapan Pak Lo selesai? Saya enggak tahu juga. Kapan selesai pergumulanku? Saya enggak tahu. Tapi Ibu yakin, Bapak yakin bahwa Tuhan bisa beresin? Yakin. Imanmu yang bekerja. Imanmu yang jadi. Imanmu yang bisa menyelesaikan atas persoalanmu. Dan begitu. Kapan air mataku berhenti Pak Lau? Kapan tetesan air mataku, siksaan batinku selesai? Beban hidupku selesai, kapan? Saya enggak bisa jawab Bapak Ibu. Saya enggak bisa jawab, Ibu begini, Bapak begini, enggak bisa. Yesuslah yang diperlukan dalam setiap posisi kehidupan kita. Dia yang mengerti benar hidup kita. Dia yang mengerti dan peduli bagaimana kita bisa selesai semuanya. Yang punya hutang, tidak ngerti cara bayarnya. Yesus panggil, Tuhan, aku punya hutang sekian, tidak ngerti caranya bagaimana. Tapi aku percaya Yesus bahwa engkau sanggup, karena engkau sudah berjanji bisa. Itu kekuatan kita waktu kita memanggil dia. Yesus hadir dalam hidupku dan masuk dalam setiap persoalanku. Kita akan kuat. Yang terbayang apa? Kuasanya yang ajaib itu. Kuasanya ajaib yang jadi atas kita Bapak Ibu. Jadi wajah kita langsung seperti jus keluar. Ya, dipromosikan dimanapun, tidak cuma di kantor, dimanapun ada mujizat yang menyertai setiap tindakan kita atau perkataan kita. Itu akan jadi. Karena apa? Ada roh Allah yang kita responi dan masuk dalam hidup kita. Roh yang besar itu. Ya, siapa kita? Bukan siapa-siapa. Siapa hamba Tuhan? Bukan siapa-siapa. Kalau di luar Yesus, hamba Tuhan gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi Yesus yang bisa membagikan kasih. Membagikan kasih karunia, membagikan sukacita, damai sejahtera melalui namanya. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, sadarilah bahwa di dalam karya salibnya, Yesus mulai dari kecil sampai dia mujizat demi mujizat demi mujizat, dia sudah komplit untuk setiap tapaan itu dia lengkap. Bagaimana dia menang dari marah, menang dari sakit hati sama pasangan, menang dari segalanya. Setiap langkah dia hadapi. Sampai di ujung-ujungnya sudah lengkaplah apa itu yang namanya penderitaan seorang manusia yang dia tanggung. Tidak ada yang Bapak Ibu bilang, Yesus engkau lupa, engkau tidak tebus yang ini, yang itu, tidak ada. Sedetil apapun peristiwa dalam kehidupan kita sudah ada di salibnya. Sedetil sekecil apapun permasalahan, kadang-kadang kita merasa tidak terdidengar atau terlupakan gitu ya. Sudah ada di sana Bapak Ibu. Di sana di salibnya komplit figur hidup kita, komplit. Sudah ada di sana. Makanya kekristenan itu harus bergantung dengan karya keselamatan, karya penebusan dan karya kebangkitannya. Makanya kalau orang-orang sering jatuh bangun dan tidak bisa keluar dari apa yang namanya persoalan atau pergumulan yang berulang-ulang, itu ada yang namanya bahwa kita harus meresponi bahwa kita butuh kuasa yang besar yang mampu untuk membawa kita keluar. Bukan kemampuan kita atau keinginan daging kita yang membuat kita bisa. Yesus sudah memperlengkapi nabi-nabinya. Mulai dari Abraham disertai iman yang luar biasa. Musa diberikan sesuatu gambaran tentang bagaimana mengemban suatu tanggung jawab yang luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, semua nabi-nabi Allah sudah berikan tanda-tanda yang menyertai dalam setiap tindakan atau pekerjaan yang dilakukan atau apapun. Ada kuasa supranatural di luar kita yang kita nggak menyadari bahwa ada yang besar yang memimpin kita, bahkan ada di depan kita. Perisai kita, perlindungan kita, gunung batu kita, tempat kita menangis, tempat kita tersungkur, tempat kita mencurahkan apapun. Yesus, itulah gunung batu kita. Dia sanggup mendengar, dia mau, dia telaten. Ya, orang ada batasnya tidak telaten Bapak Ibu. Tapi Yesus selalu telaten, menanti, mendengar, dan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Amin.
Tidak ada yang tidak mengubahkan hidup kita selama ada Yesus. Makanya ada orang Kristen yang tidak bisa berubah. Saya ragukan, ada Yesuskah dalam hidupmu? Ada orang Kristen yang masih tidak bisa bagaimana gitu ya, memaksimalkan hidupnya atau masih jatuh bangun seperti itu. Saya akan bicara, panggil Yesus masuk dalam hidupmu. Dialah penolongmu sejati. Memang itu Allah sampai turun memang tugasnya untuk menyelamatkan kita. Amin. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi kalau kita tidak menyambutnya, kalau kita malah lari daripadanya. Banyak kesaksian ya, kemarin ada anak muda ya, youth luar biasa, orang yang sudah lama nggak datang menceritakan. Ceritanya apa Bapak Ibu? Dia bandingkan kehidupan teman-temannya dengan hidupnya saat ini. Dia kaget dan dia punya gambaran diri yang rusak. Dia minder. Dulunya orangnya pede banget. Ya, waktu kumpulan pertama itu, wah pede banget. Saya seneng. Tidak ada keraguan, lantang. Dihancurkan oleh iblis, dirontokkan hidupnya. Dia keluar dari komunitas. Dia lari 2 tahun. Dia kemarin sharing, dia ngomong sama saya. Ternyata Pak, nek manggil saya papi sih. Pi, di luar Tuhan mengerikan. Ya ceritanya dia memang sangat mengerikan Bapak Ibu. Tapi saya luar biasa lah. Istilahnya, wah hancur-hancuran luar biasa. Saya ngomong sama dia simpel. Sudah bonyok kamu ya. Sudah bonyok, sudah lelah, sudah capek, sudah apa. Aku nek lihat teman-teman topi. Kayak minder, aku kayak isin nih. Lah iya Nyo, dulu kamu seperti apa? Dulu kamu tuh orang yang pede, orangnya luwes, gayanya enak. Sekarang kamu kayak orang yang enggak punya kepercayaan diri. Kayak orang minder, kayak orang enggak punya apa-apa. Aku nek lihat teman-teman bisa beda Ibi. Karena kita punya roh yang berbeda Bapak Ibu. Roh Allah enggak bisa dibandingkan dengan roh dunia ini. Kalau kita dipenuhi oleh roh Allah, orang akan melihat bedanya. Makanya kadang-kadang ada orang yang berdosa, mau ketemu sama orang yang punya kapasitas roh yang tinggi, orang itu akan lari dan bersembunyi Bapak Ibu. Nggak berani, mau mendekati kita gitu ya. Kalau Bapak Ibu semua dipenuhi oleh roh Allah yang besar itu, ada orang yang terselubung oleh dosa, orang itu ngeper Bapak Ibu. Mau ketemu gitu ngumpet, lari, nggak wani, apalagi dipandang gini, dia akan gini terus. Tidak berani tatap mata, melihat mata kita. Karena apa? Ada kuasa roh dalam hidup kita. Nah, setelah dia berbalik, saya katakan bahwa tidak ada yang pintu tertutup bagi anak-anak Tuhan yang kembali kepada Yesus. Siapapun, kapanpun pintu itu terbuka. Bapak selalu membuka pintunya buat kita semua. Kamu mau berlari 2 tahun, 10 tahun silahkan sampai kamu bonyok, sampai kamu lempe-lempe. Engkau tetap anakku, engkau tetap kukasih. Dan suatu saat nanti engkau kembali, aku akan sambut engkau, aku akan pestakan engkau, aku akan sukacitaku tetap limpah atas hidupmu. Kasih karuniaku tidak pernah membanding-bandingkan berapa orang yang kasih karunia Tuhan itu untuk kita semua. Tuhan sudah menganugerahkan kasih karunia yang besar itu untuk kita semua. Tidak ada porsi yang berbeda-beda, sama Bapak Ibu. Kasihnya untuk kita semua. Ya kita meresponinya besar atau kecil atau bagaimanapun juga. Amin. Ada kuasa yang luar biasa. Karena dalam janjinya, Tuhan selalu memberi kemenangan buat kita, memberi solusi. Coba Pak Fran, Pak Multimed bisa dibuka dulu. Di Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar, digodok, ya kan Bapak Ibu. Dia katakan apa Bapak Ibu? Imannya sudah luar biasa. Dia tahu bahwa Tuhan pasti membela dia. Dia tahu bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan dia sampai dia berani ngomong. Seandainya Tuhanku tidak menolong aku pun keluar dari perapian ini.
Ya, itu corone orang ini nekat Bapak Ibu. Karena orang nek dah kadung cinta, dah kadung percaya, dah kadung yakin, dia sampai ngomong gitu Bapak Ibu. Dia ditekan terus, mana Allahmu katanya bisa membebaskan kamu, mana Tuhanmu buktinya apa? Kita sering diperhadapkan seperti itu. Mana Tuhanmu? Buktinya ekonomi kita masih morat-marit seperti itu. Mana Tuhanmu? Buktinya kita tidak dapat berkat yang luar biasa. Mana Tuhanmu? Banyak orang yang menilai seperti itu kepada kita. Tapi kalau anak Tuhan yang menghidupi bahwa kita hidup dalam janjinya akan berkata, seandainya Tuhanku pun tidak menolong aku akan tetap percaya bahwa Dia adalah Allahku yang aku sembah. Amin. Itu iman yang luar biasa, iman Kristen yang tebal, tidak diukur oleh masalah sudahan. Itu di luar semuanya. Sudah tidak diukur tentang sakit hati kita, persoalan kita sudah hilang semua. Seandainya Tuhan tidak menolong aku pun dulu, aku tetap setia kepadanya dan aku hidup dalam janjinya. Dan aku percaya suatu saat nanti Tuhan pasti bisa memulihkan hidupku. Karena ada kemenangan di sana. Itu iman Sadrak Abed, Mesak Abednego yang harus merema dalam kita Bapak Ibu. Saya lihat statement itu luar biasa. Kadang-kadang kita sudah kepanasan gitu, ya udah kita nyerah. Kadang-kadang kita sudah melihat apa yang rusak di depan kita, ya sudah kita mengalir. Banyak orang yang berkata bahwa ribut sama istri, daripada ribut diem Masalahnya belum selesai loh Bapak Ibu. Kita ribut sama istri, daripada kita tengkar terus ya udah maumu gitu, mauku gitu, diemin. Yang penting kita nggak ribut. Tapi satu hal Bapak Ibu, masalahnya belum selesai. Nggak ribut, tapi masalahnya masih ada. Lama-lama istri kita punya pandangan sendiri, lama-lama kita punya pandangan sendiri. Yang parah lagi anak-anak kita punya pandangan sendiri. Masalahnya nggak diselesaikan secara fair, secara jantan, secara saya menyebut jantan harusnya betina gitu ya. Secara laki-laki dan perempuan, wanita dan pria, dan anak-anak. Masalah nggak boleh disembunyiin Bapak Ibu. Malam hari ini Bapak Ibu nek punya masalah dalam keluarga atau dalam apapun, jangan ditutup rapat-rapat atau ditutup kuali, tidak apa, jeram apa-apa, sampai kependem. Suatu saat akan jadi bara api yang membakar seluruh bangunan yang kita sudah susun. Membahayakan sekali. Ya toh, banyak enggak saya bilang, aku daripada ribut, aku nek ngomong, gue siti nyengit, mending gak usah ngomong. Komunikasi sudah berkurang 1%. Ya kan? Ngomong lagi geger meneh, enggak ngomong lagi 2%. Lama-lama hidup sak rumah tidak ngomong-ngomongan Bapak Ibu. Pakai bahasa isyarat, langsung nyepaki makan, gelitake jek, sendok garpu udah tinggal. Ya toh? Lama-lama begitu. Karena ngomong sitik geger Bapak Ibu. Ngomong sitik jret jadi masalah. Karena apa? Masalahnya enggak diudari. Yang membuat salah paham itu apa? Nah, solusinya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Kita jangan lupa Bapak Ibu, waktu kita punya masalah sama istri, itu kita jangan lupa tidak melibatkan Tuhan. Kadang-kadang kita mencoba untuk menyelesaikan antara kau dan aku, gitu ya. Antara engkau dan aku bisa selesai. Ingat Bapak Ibu, waktu janji nikah ada siapa? Ada Tuhan yang ada di dalam perahu pernikahan kita. Dia libatkan dia. Panggil, makanya kalau mau menyelesaikan masalah doa dulu Bapak Ibu. Saya mendapatkan bukan sedikit loh Bapak Ibu, bukan sedikit. Banyak keluarga-keluarga yang memalu-maluin ya, Keluarga Kristen, anak Tuhan, orang percaya yang sampai hari ini nggak ngerti masalahnya di keluarganya apa dan hambarlah hubungannya. Di luar bagus, cantik, cakep, sepertinya ini betul-betul orangnya tidak ada di sini Bapak Ibu, tidak ada di sini. Ya, tenang aja, tidak ada di sini. Tapi sampai hari ini saya bingung melayani dia. Kalau di depan saya, mesranya melebihi saya sama istri saya sampai Mary. Wah dibele-bele, alemane minta ampun. Padahal istriku tidak pernah gitu Bapak Ibu. Ya toh, saya punya istri pengen itu aku digelindoti loh Bapak Ibu. Yang gelindot gitu ya. Tapi ini orang ini Bapak Ibu, mesra nih minta ampun. Saya sudah bilang minta ampun tuh saya masih orang yang romantis ya. Nek saya sampai memuji orang lain berarti bagaimana itu romantisnya?
Tapi Bapak Ibu tahu, di depan saya seperti itu. Istri sampai ngomong, ya kok iso apik gitu ya. Tapi begitu tidak ada suaminya, misalkan suaminya ini pergi mana gitu ya, si istri ini ngoceh, ngerasani suaminya begitu buruknya suaminya. Tidak ada figur yang positif terhadap suaminya. Tak rungokke wae. Oh gitu toh. Lah kowe ketoke apik-apik wae no. Apa kok ngene. Ya wis diem. Ya toh? Kan kita enggak bisa mendengar satu pihak. Kita dengar dari si pihak sing cowok juga sama. Bapak Ibu tahu posisinya? Itulah ada masalah yang tidak ketemu. Dan nek dijak ngomong ribut toh. Kok gini yo. Sampai hari ini ya enggak selesai Bapak Ibu. Karena masalahnya apa saya enggak tahu juga. Ya kan? Yang tahu kan mereka berdua. Ya isinya tugas kita hanya mendoakan. Tuhan selesaikan masalah ini. Supaya keluarga ini oke. Ya toh? Ini keluarga yang tahu akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Makanya kalau ada masalah. Mowo tuh nek misi cilik langsung di nganu gampang. Nek sudah ada di bil gitu kalau Kalimantan gitu wes kangelan pakai helikopter kan. Untuk madamkan api Pak Jokowi presiden sampai turun tangan. Karena mowone sudah bulat-bulat gak karuan. Tapi nek masalah misi siti, pas digebir ces air bar, tidak ada masalah. Itu butuh apa Bapak Ibu? Kesepakatan. Kesepakatan antara kita, suami istri anak. Misalkan sama anak ya, kalau enggak ada problem ya suami istri. Ya kan? Itu loh Bapak Ibu. Karena kehidupan kekristenan itu sebetulnya tuh kuncinya. Lengkapnya itu ya di Yesusnya itu. Nek kita mengesampingkan Yesus sambil lalu tentang Yesus, tahu Yesus tidak tahu. Tapi bagaimana teladannya tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita resapi, tidak pernah kita teladani, ya percuma. Karena Yesus itu sudah berbuat di dunia ini untuk jadi contoh, untuk jadi panutan. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa sebagai seorang murid yang baik, murid yang teladan, yang mau melihat gurunya. Bagaimana gurunya bersikap atau berbicara atau tingkah melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun yang selama di dunia ini. Kita mengambil hanya sebagai bahwa aku adalah ciptaannya dan aku kenal Yesus sudah selesai. Tapi kalau kita, persekutuan kita hanya di kematian dan kebangkitannya kita tidak abaikan begitu saja, justru kebangkitannya itulah membuat kita juga ikut bangkit dan kita bisa keluar dari amatnya kehidupan kita. Ya, kita Yesaya lagi sudah ya. Nah nih. Ini adalah sebuah janji Tuhan yang diberikan buat kita supaya kita bisa memiliki iman yang sampai seperti Sadrak, Mesak, Abednego itu. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan apa Bapak Ibu? Membawa di dalam kemenangan. Apa enggak enak jadi anak Tuhan? Sudah disertai, jangan bimbang, ya toh? Dia akan menolong dan tangan kanannya memberi kita ke dalam kemenangan. Itu jadi atas kita. Ya, setiap orang punya pergumulan, punya masalah, berat kecil, kita pasti lewati. Tinggal Tuhan apa? Melihat respon kita menyikapinya bagaimana. Kita tuh nek punya masalah tuh nanggepinnya piye? Ngedumel, nyalah-nyalahke, apa kita bilang Tuhan aku akan menghadapi ini semua karena ini adalah ujian yang sudah kau sediakan buat aku sehingga aku bisa menang di sana. Pikiran kita harus seperti yang ada di dalam, kita buka bersama. Pikiran positif apapun yang kita pikirkan ada di Filipi 4 ayat 8. Kita buka. Kita sering buka ayat ini. Yang harusnya kita pikirkan, tapi kadang-kadang kita berbalik pikiran kita dari ayat ini, dari perintah Tuhan ini. Ya, Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi ini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Ya kan? Di sini ada pikiran-pikiran yang memang pikiran yang benar, mulia. Tapi kebalikannya apa Bapak Ibu? Kita seringnya memikirkan hal-hal yang tidak benar. Kadang-kadang kita melihat bahwa ada masalah sedikit yang harusnya kita padamkan, tapi malah jadi ada bumbu-bumbu yang membuat itu jadi semakin besar masalahnya. Karena ada bumbu yang kadang-kadang orang ngasih bumbu terlalu manis dan terlalu enak banget, gurih, sehingga kita nek makan lahap, padahal bumbunya itu waduh luar biasa yang menghancurkan kita ya. Seperti kemarin kasihan ya TNI ya, beberapa TNI istrinya cemuit diet, dianya yang dipecat. Ya toh, padahal dia nggak ngerti apa-apa, istrinya di medsos ngomong enggak apa. Itu konsekuensi karena di situ ada sesuatu yang memang seharusnya tidak boleh begitu bagi seorang pemimpin atau seorang orang yang punya integritas. Kata-kata kita itu kata-kata yang berkualitas. Kata-kata kita itu kata-kata yang memang menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi bumbu bagi banyak orang. Kalau kita bumboni orang gampang, ada masalah sudah bumboni seduk bel. Geger, rame, wah kita seneng kok sorak-sorak. Bila perlu indeng-indengnya ngeploi satu pihak, ngeploi pihak sini, didu gitu ya. Nah itu tidak benar. Kata-kata kita kata-kata memulihkan. Kata-kata kita kata-kata menyelesaikan masalah. Kata-kata kita kata-kata menguatkan. Yang benar, kata-kata yang benar yang harus diperkatakan untuk membangun sebuah hubungan atau apapun, bukan menghancurkan. Ya. Tapi kadang-kadang kita terbawa arus, kita mendengarkan satu sisi menghiakan. Mendengar satu sisi menghiakan, tapi kebenarannya kabur Bapak Ibu. Yang dimana kita harus berbicara yang benar tuh gini loh, enggak berani. Nanti ngomong sini, oh yo kowe bener. Ngomong sini, oh yo kowe bener. Lah terus yang bener sing mana Bapak Ibu? Ini bener. Padahal kebenarannya ya ada di tengah-tengah. Ini loh kebenarannya, kamu harus begini, suami harus begini, istri begini, ketemu. Kebenarannya begitu, ya toh? Yang mulia. Pikiran yang mulia, bukan yang rendahan. Pikiran yang membangun, ekspektasi yang tinggi, yang luas, bukan sempit. Ya toh, semua yang manis, enak didengar, terus kebajikan semua ya itu dipikirkan oleh kita. Anak-anak Tuhan sering jatuh bangun di sini karena ini lawannya. Ini yang sudah diperintahkan dari firman-Nya bahwa ini yang harusnya kita lakukan, tapi kenyataannya di lapangan kita lawannya ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Makanya kekristenan kadang-kadang, Kristen podo wae. Podo wae-nya kenapa? Ya kita enggak nurut ini Bapak Ibu. Kita nurut kebenaran kita sendiri. Adalah harusnya orang Kristen itu jadi jawaban. Anak-anak Tuhan itu jadi sarana untuk, alatnya untuk menjadi berkat. Gitu. Ya toh? Kalau kita ngikutin ini, kita di Filipi 8 ini dihidupi menjadi style kehidupan kita, ya enggak ada masalah Bapak Ibu. Kita jadi anak-anak Tuhan yang qualified. Ya, yang qualified, istilahnya dimanapun kita bisa menyelesaikan segala masalah dengan melibatkan Tuhan. Kemudian kita belajar lagi. Untuk itu semua ada 4 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah jadilah seorang murid yang baik. Yang pertama tadi saya ngomong bahwa kita harus menjadi seorang murid yang baik. Kalau Bapak Ibu dulu waktu sekolah, guru kita ngajar, coba dilihat nilai yang baik pasti murid yang mendengar. Kalau kita menyempelekan guru yang baru mengajar, tidak mungkin kita bisa menjawab atau menyelesaikan soal-soal dengan baik. Karena apa? Guru kita ngomong nggak digubris, ya ngomong sendiri, ngoceh sendiri, ngobrol sendiri. Gurunya baru nulis di papan tulis malah dilempar, digodain dilempar apa gitu ya. Dulu saya juga gitu, gurunya madep papan tulis, saya duduknya paling depan Bapak Ibu. Karena yang paling nakal itu mesti taruh paling depan. Karena kalau paling belakang, saya pernah didudukin paling belakang isinya makan Bapak Ibu. Jadi waktu itu pelajaran PKK, kelas saya tuh ada nakonya gitu, tuh jendela nako gitu. Geng saya itu karena kadang-kadang lain kelas Bapak Ibu, saya di SOS, dia di IPA, pinter memang tapi itu kelompok nakal saya waktu itu. Dia pakai nyelelek, laki tapi ikutnya ekstrakurikuler tuh boga, yang masak-masak sama yang berurusan dengan wanita gitu. Dia masak ayam
ayam kecap gitu ya. Lah saya duduknya di belakang dekat jendela. Setiap mateng saya dilungi ayamnya itu Bapak Ibu. Wah makan, gurunya saya makan ayam itu. Terus tak kasih teman sebelah, wah makan sampai bingkuk-bingkuk gini toh. Nanti tapi teman saya servisnya luar biasa. Tulangnya nanti dia nerima juga loh. Wes, tulangi. Nanti dia yang buang di joli yang baru lagi. Suatu saat ketika saya kondangan baru gigit gini, gurunya melengok gini. Apa itu? Anu Bu, sini. Lah kan ini masih megang ayam. Saya maju. Ini dapat dari mana? Ya terpaksa itu yang di luar kan ketahuan juga, ketangkep. Kan saya mesti diusut toh, ini ayam dari mana, lewatnya mana, ditanyai lewat jendela, caranya bagaimana, ditanyai semua, diinterogasi. Terus besoknya saya dipindah, duduk di depan. Jadi guru langsung saya di belakangi. Misi kurang terima Bapak Ibu, wong namanya bocah usil ya. Gurunya baru nulis, kursinya tak ceroti minyak kampak. Kursinya tak ceroti. Begitu dia setelah nulis kan guru kan enggak mungkin berdiri terus duduk. Bar kesot gini. Ini yang ngetesi siapa? Tapi enggak ada yang berani ngomong. Karena waktu itu kan saya memang ketua kelas waktu itu. Enggak ada yang berani ngomong. Nah tapi Bapak Ibu yang saya mau ceritakan bukan masalah itunya, iseng saya bukan. Tapi pelajaran saya enggak mungkin bisa benar. Enggak mungkin bisa bagus nilainya. Karena apa? Saya enggak merhatiin guru saya. Saya sibuk karena PDW ngusili wes pikirannya sing enggak di pelajaran. Tapi kalau orang yang memperhatikan gurunya, konsen sama ilmunya, nilai-nilainya bagus, ulangan hasilnya bagus. Makanya jadilah seorang murid yang bagus. Kalau kita jadi murid Kristus, enggak mungkin lah waktu Yesus itu 12 murid ngomong, Yesus dicuekin, enggak mungkin. Ya kan? Kumpulin semua 12 murid, Yesus mengajar, wah diajar, diserap apa yang Yesus perkatakan itu. Wah langsung pelayanan, jadi berkat. Tapi coba ada gelilang-gelilang gitu, kumpul sama Yesus tidak ada arti nih. Ya kan? Karena tidak mudeng, apa yang Yesus katakan tidak mudeng. Nah di sini kita belajar, yuk kita jadi murid yang bagus. Bagaimana Tuhan Yesus kita mengajar kita tentang apa yang tadi di Filipi 4 ayat 8 itu diajarkan. Murid mendengar, masuk, tidak mendengar kok Bapak Ibu, melakukan. Dilakukan, ada action. Ya. Yang kedua di Yesaya, kita buka di satu ayat, Yesaya 41 ayat 1. Tolong multimat. Yesaya 41 ayat 1. Sudah di time out. Bentar ya yang. Yesaya 41 ayat 1. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Nih Bapak Ibu, nih ayatnya dibaca ya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Kalau kita bisa meresponi apa yang namanya didikan dan ajaran Tuhan, kita akan bisa berperkara. Di setiap perkara yang kita jalani bersama-sama dengan Dia, sesuai dengan yang diajarkan kepada kita. Benar Bapak Ibu? Karena semua kan dibuatnya seperti Dia, waktu Dia bisa menyelesaikan segalanya, kita dididik untuk bisa seperti Dia, diajar, dididik, kita menjadi murid yang luar biasa. Yang kedua nih yang penting juga. Yang kedua adalah hadapilah persoalanmu, karena banyak orang yang lari dari persoalan. Yang tadi saya katakan, persoalan tidak diselesaikan tapi lari dan kita bersembunyi. Tidak bakal selesai Bapak Ibu, kita tidak bakal bertumbuh. Rumah tangga kita, keluarga kita akan seperti itu terus, tidak bisa selesai. Karena apa? Ada bara yang tersimpan. Hadapilah persoalanmu, jangan lari dari masalah. Buka di Yesaya 41 ayat 2. Setelah ini, Yesaya 41 ayat 2, next. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, menurunkan raja-raja, pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami dan tertiup. Ayat ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Ada kuasa yang bisa menggerakkan segala sesuatunya di luar keinginan kita. Ada kuasanya bisa menaikkan, menurunkan, meluputkan, apapun dia bisa kerjakan buat segalanya.
Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa, bisa sesukanya berbuat apapun. Ya, amin. Tapi kita hidup dalam janjinya, tidak usah khawatir. Bahwa dia selalu menyertai kita. Ya kan? Ini cuma menggambarkan ini loh, ada kuasa di luar engkau yang kau tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hadapi persoalanmu, jangan lari, karena kita pecundang nanti. Tidak jadi pemenang, tapi kita lari. Dan yang ketiga, andalkan dan libatkan Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita buka di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jelas dikatakan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, kita akan diberkati luar biasa. Yang terakhir, hidup dalam komunitas yang punya semangat untuk menang. Komunitas Warigel adalah komunitas yang membuat kita menang. Komunitas Warigel adalah komunitas yang membuat kita dibangun. Komunitas Warigel membuat kita mengalami pemulihan. Ya, di luar, kalau Bapak Ibu tahu, kita ada iblis yang mengitari sekeliling kita, di luar komunitas kita, dia ngincar anak-anak Tuhan. Seperti kalau kita misalkan memelihara ayam gitu ya, ayam netes. Saya pernah melihara ayam netes 10, tak anggermin 10. Netes semua Bapak Ibu, ayam saya pinter. Netes 10. Waktu netes 10 Bapak Ibu, ayam itu kan kalau punya anak sayapnya mekrok gitu ya. Anaknya di bawah semua gitu. Suatu ketika Bapak Ibu, saya kan kandangnya dari bambu. Saya beli kandang baru dari aluminium. Saya mau pindahin itu anak ayam supaya apa? Banyak werok yang pingin makan anak ayam itu. Saya mau ngambil satu aja nggak bisa Bapak Ibu. Ibunya mekrok, sayapnya jebret-jebret. Padahal tangan saya coba ngerobos satu gitu nggak bisa. Saya dipatok-patok sama dijebret, ditotol gitu ya. Itu saya bayangin bahwa kita ada proteksi yang luar biasa, perlindungan. Tapi begitu anak ayam itu keluar satu, saya megangnya gampang, satu dek ambil dipindah. Tapi dia keluar dari namanya perlindungan atau komunitas yang bergerombol yang dinaungi oleh namanya perlindungan dari Tuhan. Ada anak ayam. Dan suatu masalah, ada juga suatu ilustrasi kehidupan yang kita hadapi. Saya punya anjing pitbull gitu ya. Ada anjing Rottweiler. Bapak Ibu, pitbull sama Rottweiler menang mana? Kalau diadu, jelas menang pitbull. Pitbull itu diciptakan menjadi anjing petarung. Yang kalau gigit gak bisa lepas. Mobil banyak kempes, bumper bolong semua. Ya toh, begitu ngepes, cet, gempes bani. Pitbull. Tapi suatu ketika, itu ada Rottweiler tarung sama pitbull ini. Kan menang pitbullnya toh, Rottweilernya lari. Lari dengan babak lubang-lubang semua, berdarah-darah. Setelah sembuh, nyerang lagi, tarung lagi Bapak Ibu. Tapi suatu ketika saya terheran-heran sama pitbull ini. Waktu Rottweilernya datang, pitbull ini cuma ngeliatin mbak gedek-gedek gini, bukan gedek-gedek, diem sama lihat diem lagi. Nggak tarung lagi. Karena apa? DN lihat bahwa ini dablek banget ini Rottweiler ini. Sudah kalah terus, tetap ngejak tarung terus. Sampai pitbullnya nih kayak anjing sing malah kayak megilan. Caranya orang tuh megilan. Bapak Ibu pernah lihat adu jago? Adu jago itu gojor-gojor semua Bapak Ibu. Yang diadu itu sampai ini digojor-gojor. Tapi herannya ayamnya yang gojor-gojor itu nyeruduk terus sama yang ini. Padahal jelas menang yang enggak gojor-gojor. Wong ini diserang terus dan kena terus lubang-lubang kena jalu. Nyeruduk terus singkat cerita Bapak Ibu. Yang menang ini megilan lari Bapak Ibu. Jadi yang taruhan waktu itu dong ngomel-ngomel semua bahwa jagone lari gara-gara megilan ini nyeruduk. Ini kan ada babak bunyak gitu tuh resel terus gitu. Nah ini namanya petarung yang luar biasa. Dia tujuannya menang, aku kudu menang, serodok terus. Nah itu Bapak Ibu ada dua peristiwa yang luar biasa. Pitbull yang harusnya menang, Rottweilernya sudah 3 atau 4 kali dibuat ngacir. Datang pitbullnya lengek-lengek sudah pegang layani. Ya toh? Ayam jago yang harusnya menang diseruduk terus sama yang udah gejret-gejret gitu. Ya juga akhirnya dia kalah. Ya seperti kita Bapak Ibu. Kita dibuat iblis babak bunyak.
Ya sampai tapi nek kita nyerodok terus bahwa musuhku bukan kamu harusnya kalah. Karena ada kuasa Tuhan dalam hidupku. Serodok loh si jahat itu, si iblis megilan sama kita Bapak Ibu. Amin. Iblis akan dulu dhewe itu ngelepeh Bapak Ibu, ndak doyan. Percuma kowe nglawan Edi. Wes teler-teler kene tetap nyeruduk terus. Karena apa? Ada Yesus dalam Edi. Dalam saya. Serodok terus si jahat tuh nek ndak diserodok malah semakin. Makanya kalau kita ngusir rumah, jangan mertanggung. Kalau ada rumah yang punya setan itu, jangan mertanggung. Bapak. Karena dia kalau balik bisa 7 kali bawa serdaduni loh. Tapi nek mah nyelesaikan tuntas serodok terus sampai dia gilo melayu, lari. Ya itu pemenang pejuang sejati. Itulah yang harus kita Swarigel, kita dipenuhi orang-orang yang seperti itu. Keluarga-keluarga jangan babak bonyak. Babak bonyak nggak apa-apa, tapi jangan nyerah. Ya toh? Diizinkan untuk melewati sebuah permasalahan di keluarga, dialami, dihadapi. Ya toh? Tapi libatkan Tuhan, jangan lupa. Tuhan berperkara atas keluarga kita. Amin. Tuhan ada janji atas keluarga kita. Dagang kita, usaha kita, pekerjaan kita. Yang saat ini babak belur, ditipu sana sini, dikorupsi anak buah apa-apa. Babak belur, babak bonyak. Jangan menyerah kalau kita memang dalam kebenaran seperti hidup dalam janjinya, jangan menyerah. Ya toh, serodok terus kita menang. Ya. Enggak masalah. Babak bonyak jago nek dah. Babak bonyak gitu dikasih rempah-rempah gitu paling seminggu beres kok. Seminggu ganteng lagi kok. Bulunya tukul lagi, siap factor lagi. Ya toh? Nah itu kita. Jangan sampai kita blek langsung siem Pak Buno kan ternak siem ini. Siem hias tapi. Kalau siem diadu jebret brodol semua Bapak Ibu. Ya toh, tapi paling seminggu 2 minggu udah ganteng lagi siem itu. Tapi kadang-kadang memang banyak yang kalah karena megilan itu. Diseruduk terus gilo lari. Iblis harus gilo sama kita. Iblis harus ndak doyan sampai kita dilepeh. Ya toh? Ndak jadi target lagi, percuma. Musuh DNN percuma. Iki wong gila ini. Ndak bisa ditaklukkan karena ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Ada kuasa salib. Komunitas yang membangun Swarigel dipenuhi oleh orang-orang yang berkomunitas sehat. Tidak saling menjatuhkan, tapi saling bergandengan tangan. 5.000 kita capai bersama. 5.000 memenuhi kursi-kursi kita semua. Swarigel PR kita semua bersama, jiwa-jiwa PR kita bersama, komunitas yang kuat, mengandalkan Tuhan, ya toh, mengandalkan Tuhan, komunitas yang kuat, dibangun bersama-sama, amin. Jangan sampai kita jadi bulan-bulanan si jahat, pesan saya begitu, karena tidak ada selesainya. Semakin jadi bulan-bulanan, kita jadi bulan-bulanan tenan, jadi bonekanya iblis. Gondal gandul tusuk jarum, gondal gandul tusuk jarum, ya toh. Dicoblosi kanan kiri, ya toh. Boneka kan di sini buat kayak gitu. Dia nganu, tapi anak Tuhan yang seperti karet. Anak Tuhan yang kenyal seperti jeli, diremet ngikuti bentuk. Bapak Ibu ngeremet jeli, diremet gini mencotot sini, ya toh. Ada tuh mainan di dugder yang empuk-empuk itu dipenyet gini, cet, mencotot, keluar. Nggak bisa kesimpan semua. Terlalu, luput, lunyu, dewe dioleni sama Roh Kudus. Dikasih minyak sama Tuhan supaya iblisnya nyekel, cet, melucut. Atau lus, melucut semua. Kemenangan ada di tangan kita. Ya. Datang, banyak punya masalah, tersungkur, Yesus kau masuk dalam hidup kita. Selesai sudah.